Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Saya percaya betul bahwa setiap pesan-pesan yang Tuhan sediakan bagi kita itu senantiasa update dan menjadi berkat bagi kita. Dan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya baca firman Tuhan terambil dari Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Dan ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Bapak Ibu pernah nggak mendengar orang-orang yang berkata bahwa saya beribadah tetapi kok rasanya semua berkat terhalang. Rasanya saya beribadah kepada Tuhan percuma saja, tapi nggak ada peningkatan-peningkatan di dalam hidup. Kalau saya mau katakan ini adalah sebuah dalil untuk apa? Kita berkata bahwa sesuatu yang masuk logika, tetapi sebenarnya kita sedang berkata kurang ajar di hadapan Tuhan. Kita sedang tidak menghormati Tuhan. Padahal tuh Tuhan melihat setiap apapun yang kita kerjakan, termasuk apa yang kita bicarakan. Nah, ketika kita ngomong seperti itu, Tuhan itu mendengar dan dia mencatat. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, orang Israel itu kurang ajar. Mereka berkata kepada apakah kami untungnya beribadah kepada Tuhan. Saudara, bukankah hidup kita ini adalah ibadah? Ketika kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan, itu adalah sebuah ibadah. Ketika kita tidak mengucapkan kata-kata yang menghujat Tuhan, meskipun sepertinya kedengarannya masuk logika, datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, tetapi saya tidak mendapat apa-apa. Tapi saya mengatakan ini adalah sebuah trik iblis untuk menyerang pikiran kita, untuk berkata bahwa sia-sialah untuk beribadah kepada Tuhan. Orang yang beribadah, yang mencari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Lihat saja banyak orang, hamba-hamba Tuhan, lihat saja tuh nabi-nabi, lihat saja mereka yang hatinya tulus untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kita kok merasa bahwa kok ketahan, kok nggak dapat sesuatu daripada Tuhan. Periksalah hati kita. Periksalah hati kita. Apakah kita itu benar-benar sungguh-sungguh dari hati untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, ataukah hati kita itu lagi condong untuk mencari sesuatu yang di luar Tuhan? Padahal ketika saudara datang ke rumah Tuhan, ke beribadah kepada Tuhan, justru disitulah Tuhan akan menyiapkan berkat, karena secara otomatis kepada saudara. Untuk apa saudara? Untuk memelihara kehidupan saudara, sehingga saudara bisa memuliakan Tuhan dengan berkat yang Tuhan sediakan. Jadi jangan kurang ajar dengan berkata sesuatu yang menurut logika itu pas untuk berkata kepada orang ataupun kepada gembalamu atau kepada para pelayan Tuhan, sia-sia untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita ini menyebut mereka berbahagialah orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Nah saudara, perhatikan ini. Toh mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan juga mereka kayak diberkati. Tambah gemuk, usaha mereka tambah maju. Ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Jangan lihat sekarang. Ada datang waktunya untuk mereka yang hidup dalam kefasikan, hidup yang nipu-nipu, hidup yang suka melakukan pembohongan kepada yang lain. Mereka pun juga akan mengalami jalan-jalan licin sehingga mereka jatuh, dan berkat-berkat yang mereka terima itu akan lenyap, akan habis. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara Tuhan, jangan lihat sekarang. Lihat nanti, tunggu aja waktu yang akan datang. Oleh karena itu jangan iri hati sama mereka orang fasik. Tetapi biarkanlah kita menjaga hati kita supaya berkat Tuhan itu tidak tertahan atas hidup kita. Carilah Tuhan selama kita masih ada, selama kita masih hidup. Biarlah kita terus senantiasa mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara diberkati, jangan lupa like, subscribe, bahkan tekan tombol lonceng dan share ini kepada banyak orang. Sehingga saudara bisa dapat notifikasi yang baru setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.